Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Rosalina Putri Liansi Siregar dari program studi Pendidikan Bahasa Inggris dengan NPM A1B024-068. Nah, pada video kali ini, saya akan membawakan materi tentang filsafat pendidikan dan teori manajemen pendidikan. Maka dari itu, tonton video ini sampai habis ya. Baiklah teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang filsafat pendidikan dan teori manajemen pendidikan guna memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan pendidikan atau Education Administration oleh dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan. Nah, sebelumnya teman-teman sudah pada tahu belum apa itu filsafat pendidikan? Mungkin belum semua yang tahu ya, maka dari itu langsung saja kita bahas yuk. Jadi teman-teman, filsafat pendidikan itu merupakan cabang filsafat yang secara khusus mengkaji hakikat pendidikan, tujuan pendidikan, proses pendidikan, serta nilai-nilai yang mendasari pendidikan. Filsafat diartikan juga sebagai science of science yang bertugas memberi analisis secara kritis terhadap asumsi-asumsi dan konsep-konsep ilmu, mengadakan sistematisasi atau pengorganisasian pengetahuan. Dalam pengertian yang lebih luas, filsafat mencoba mengintegritasikan pengetahuan manusia yang berbeda-beda dan menjadikan suatu pandangan yang komprehensif tentang alam semesta, hidup, dan makna hidup. Filsafat pendidikan menjadi landasan berpikir bagi para pendidik dalam merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan relevan dengan kebutuhan peserta didik. Filsafat pendidikan juga bertujuan untuk menjelaskan makna, tujuan, dan metodologi pendidikan secara historis, dan filsafat ini mempelajari hakikat pendidikan dengan memanfaatkan metode kritis untuk menganalisis struktur dan manfaat dari sistem pendidikan itu sendiri. Dan selanjutnya, saya akan membahas tujuan filsafat pendidikan. Jadi, tujuan filsafat pendidikan itu, yang pertama adalah memberikan landasan teori dan konsep pendidikan. Filsafat pendidikan membantu menjelaskan dan mendefinisikan konsep-konsep dasar seperti tujuan pendidikan, peran guru, siswa, dan masyarakat dalam pendidikan. Yang kedua, menentukan arah dan tujuan pendidikan. Melalui filsafat, kita dapat menentukan nilai-nilai dan visi yang ingin dicapai dalam setiap pendidikan. Misalnya nih, apakah pendidikan bertujuan membentuk manusia yang kritis, kreatif, dan bermoral. Tujuan yang ketiga yaitu menganalisis masalah pendidikan dengan pendekatan filosofis. Filsafat pendidikan mampu mengidentifikasi dan mencari solusi atas masalah-masalah yang muncul dalam sistem pendidikan, seperti ketidakadilan atau tantangan dalam pembelajaran. Yang keempat, mengintegrasikan nilai dan etika dalam pendidikan. Filsafat pendidikan berfungsi untuk mengkaji nilai-nilai moral, etika, dan budaya yang seharusnya menjadi dasar dalam praktik pendidikan. Yang kelima yaitu mengembangkan kepribadian individu secara menyeluruh. Salah satu tujuan utama pendidikan adalah membentuk manusia yang memiliki kepribadian utuh, baik dari segi intelektual, emosional, moral, maupun sosial. Manfaat filsafat pendidikan. Manfaat yang pertama yaitu mengembangkan pola pikir yang kritis. Filsafat pendidikan mendorong pemikiran kritis terhadap isu-isu pendidikan seperti peran kurikulum, metode pengajaran, dan penilaian. Yang kedua, mengarahkan tujuan pendidikan. Filsafat membantu menentukan arah pendidikan seperti membentuk individu yang kreatif, bermoral, atau berpikir kritis, baik produktif sesuai dengan nilai-nilai yang diinginkan masyarakat. Yang ketiga, menyediakan landasan teoritis. Filsafat pendidikan memberikan dasar berpikir dan konsep yang membantu memahami hakikat pendidikan, sehingga semua praktik pendidikan memiliki tujuan yang jelas dan terarah. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas teori manajemen pendidikan. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih terlebih dahulu apa itu manajemen pendidikan. Jadi, manajemen pendidikan itu adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam mengelola sumber daya yang mana hal itu bisa berupa money, materials, method, machines, market, dan segala hal untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Jadi teman-teman, apa saja nih tujuan dan manfaat dari manajemen pendidikan? Tujuan yang pertama yaitu mencapai tujuan pendidikan dengan baik, yang dimana mengarahkan semua aktivitas pendidikan sesuai dengan visi misi dan tujuan lembaga pendidikan. Yang kedua, mendorong inovasi pendidikan, membuka peluang
untuk inovasi dalam metode pembelajaran, seperti teknologi dan sistem manajemen pendidikan. Yang ketiga, meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik, mengembangkan kemampuan guru, dosen, dan tenaga kependidikan melalui pelatihan, pengawasan, dan evaluasi. Yang keempat, yaitu memastikan keberlanjutan program pendidikan serta merancang kebijaksanaan dan strategi ke depannya yang memungkinkan lembaga pendidikan berjalan dengan stabil dalam jangka yang panjang. Yang kelima yaitu pengembangan potensi peserta didik yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara maksimal sesuai dengan kemampuan, bakat, ataupun minat peserta didik. Yang keenam yaitu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi proses pembelajaran dan meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan. Unsur manajemen pendidikan. Yang pertama, man atau manusia. Berperan sebagai manpower dalam organisasi atau perusahaan diperlukan untuk memimpin, menggerakkan bawahan ataupun karyawan, serta memberikan tenaga dan pikiran untuk kemajuan dan kontinuitas lembaga. Yang kedua, material atau barang. Material digunakan sebagai proses produksi dalam suatu perusahaan atau organisasi yang dapat terdiri dari bahan baku, bahan setengah jadi, atau barang jadi. Yang ketiga, machine atau mesin, merupakan kebutuhan pokok dalam melancarkan jalannya suatu organisasi. Uang atau money. Modal dibagi menjadi dua, yaitu modal tetap berupa tanah, gedung, bangunan, mesin. Yang kelima, metode atau metode. Pemilihan dan penggunaan metode yang tepat digunakan sebagai aturan atau cara-cara tertentu yang bertujuan untuk menghindari terjadinya inefisiensi dan pemborosan. Yang keenam, market atau pasar. Di mana market adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk mengadakan transaksi. Yang pertama, yaitu memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. Kedua, memberikan tanggung jawab pada personel sekolah yang hendaknya harus sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya. Yang ketiga, mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. Untuk pembahasan yang terakhir, saya akan membahas ruang lingkup manajemen pendidikan. Yang pertama yaitu manajemen kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran. Yang kedua, manajemen personalia. Manajemen personalia adalah serangkaian proses kerjasama mulai dari perencanaan, pengorganisasian, yang terjadi dalam bidang personalia dengan cara mendayagunakan sumber daya yang ada. Yang ketiga, manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik merupakan upaya penataan peserta didik mulai dari masuk sampai dengan mereka lulus sekolah, dengan cara memberikan layanan sebaik mungkin pada peserta didik. Keempat, manajemen sarana dan prasarana. Manajemen sarana dan prasarana merupakan suatu kegiatan bagaimana mengatur dan mengelola sarana dan prasarana dalam setiap konsep pendidikan. Yang kelima ada manajemen keuangan atau pembiayaan. Manajemen keuangan atau pembiayaan adalah serangkaian kegiatan perencanaan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan. Yang keenam ada manajemen administrasi. Manajemen administrasi dinilai mampu melihat metode di masa yang akan datang. Ketujuh, manajemen humas. Manajemen humas merupakan fungsi manajemen yang diadakan untuk menilai dan menyimpulkan sikap-sikap publik, menyesuaikan prosedur instansi atau organisasi untuk mendapatkan pengertian dan dukungan dari masyarakat. Yang kedelapan, manajemen layanan khusus. Manajemen layanan khusus adalah suatu usaha yang tidak secara langsung dilakukan, namun secara khusus agar siswa optimal dalam melakukan sesuatu. Baik teman-teman, mungkin itu saja dulu untuk penyampaian materi pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton, dan untuk mengikuti pelajaran atau pembahasan materi selanjutnya, silahkan di subscribe, komen, dan like ya teman-teman. Terima kasih.